kayaknya harus F dan seterusnya. Nah, itu maka perlu kemampuan membuat name manager. Nah, kemudian data validation itu cuma ini, data, menu data di data validasi, pakai list. Nah, itu nanti kita praktik di sebelahnya. Nah, kemudian filter data itu ya mudah, ada data, ada gambar porong gitu ya. Filter itu mainnya cukup, bahkan Excel akuntansi itu pakai main filter. Itu bisa sampai laporan keuangan ya, sampai apa itu namanya, dari jurnal bisa melihat buku besar, seterusnya itu mainnya cuma filter. Main filter sama rumus sederhana. Nah, itu kira-kira ini powerful itu. Kalau bisa memanfaatkan, bahkan data ribuan pun bisa diolah dengan ini, filter ini. Itu. Kemudian pivot. Nah, ini yang pivot. Pivot itu masukannya cuma insert pivot. Nah, itu nanti kita akan lihat langsung di Excel-nya ya. Nah, yang penting di pivot itu kan ini, ada tampilan di sebelah kanan, nanti itu fill ya namanya, kalau di database itu kan fill, mau tabel atau di sini fill. Nama judul ya, judul kolom gitu ya. Nah, itu kenapa maka saya kalau membuat Excel itu judulnya biasanya satu baris. Nah, itu mengapa itu? Seperti itu, Bu. Karena biar bisa terbaca kalau pakai pivot. Kadang kan di merger kemudian dua baris apa itu, yang terbaca yang paling bawah ya. Maka sedapat mungkin hanya satu baris biasanya paling bawah, dan dibedakan kalau misalnya prodi ada dua fil kan namanya sama nanti, prodi dan prodi. Nah, yang main pivot itu cuma main kuadran ini 4. Jadi ada kuadran kolom, kuadran row, kuadran rumus value itu ya, mau dijumlah, mau dirata, mau ditambah ya. Nah, statistik apa ya, deskriptif itu ya, di situ. Kemudian filter, kalau filter ini ya mungkin hanya memilih yang prodi tertentu. Nah, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, itu mungkin PPT singkat saya seperti itu. Ya, oke. Ini pada di komputer atau tidak ya? Bu Robik Kita atau di laptop sih, Pak. Oke. Bu Intan juga di laptop kok. Di laptop ya. Ya. Mas Adi, Bu Intan, Mbak Dinda. Nah, Mbak Kalau Dinda, Mas Henry, sama Kuadi, di mana, Din? Lapi. Oh, di Lapi. Laptop. Mas Henry juga di laptop. Kalau di laptop Oke. bisa pelan-pelan ya saya. Itu diaktifkan saja itu Excel-nya. Di mana itu Excel saya? Yang tadi di-download tadi ya, Pak ya? Iya, yang Excel itu. Nah, itu sudah tampil. Ini sudah saya siapkan ya. Ini untuk ya, ini untuk list. Nah, ini praktek list. Oke, kita ke praktik apa itu tadi, name ya. Name box tadi ya. Ya, name manager. Nah, name manager yang paling mudah itu, jadi apa itu, tercepat gitu ya. Itu kan coba diblok dari yang kalau sudah ada ya di tabulasi ya. Tabulasi itu kumpulan apa ini, parameter-parameter ya. Nah, itu nggak usah sama judulnya ya, judulnya nggak usah, datanya saja, karena kita hanya perlukan datanya. Jadi B3 sampai 5 itu diblok. Nah, kalau yang apa sudah pernah ya semua ya, Bu Intan mungkin wis tahu. Mbak Dinda, belum. Waduh, Mbak Dinda lagi dulu kuliahnya nggon komputer. Ya, belum Pak yang pivot-pivot, Pak. Oh, belum. Ya. Belum. Enggak ada itu. Dulu enggak ada. Sekarang jarang juga yang mengajarkan pivot di. Enggak tahu kalau lama-kelamaan. Oke. Jadi ini kalau sudah diblok, ini kan kalau di rumus biasanya kan apa ya, misalnya sum block gitu ya. Sum di contoh ya, tadi kan sudah berblok. Enggak bisa sih di count A misalnya. Nah, itu kan ngeblok. Tapi kalau dipakai nama ini ya, ini nama tercepat. Saya pakai nama, ketik aja di situ, sumber misalnya.
Nah, diketik terus di enter. Nah, silahkan diketik terus di enter. Muncul. Nah, enggak praktek. nah, Itu diblok dulu, terus diketik di sisi kiri itu di ya, Pak? kotaan nih. Ya, kotaan atas Oh, F. berarti nggak usah diblok ya, Pak? Berarti langsung Diblok ketik dulu, yang Bu. Ngeblok. diblok. Ngeblok, Diblok. terus itu diketik aja namanya di situ. Saya beri nama, contohnya sumber itu. Jenis sumber ya, sources. Oke. Nah, kalau Terus? sudah ya. Nah, ini Ya. oke. Kita cek apakah nama kita sudah muncul tersimpan di komputer atau belum. Kita klik aja di panahnya itu, name box itu panah. Oh Nah, ya, ada sumber. kan muncul ya, sumber muncul gitu. Nah, kalau kita klik, dia langsung ngeblok. Gitu. Itu name. Oke. Jadi kalau nanti nambah, oh ini areanya tambah, nah itu yang Oh, pakai name manager tadi. Tapi kalau membuat secepatnya ya di atas itu. berarti ini kalau misalnya ini kan tadi saya coba ngeklik yang Abdima sama penelitian, walaupun beda sheet nanti tetap bisa menunjuk langsung ke sana gitu ya, Pak ya? Bisa karena lingkupnya ini dipakai satu Jadi satu apa ya? file Excel. Ya, satu file. Ada yang dibatasi sih, tapi saya jarang pakai ya. Blongnya Oke. satu file gitu ya. Nah, kalau di masa klik dia ngebloknya di situ kan. Kan beda sheet itu. Iya, Oke. beda sheet bisa. Itu cara membuatnya singkat. Oke. Nah, ini sekarang yang kalau ini kan mudah ya, cukup mudah, sangat mudah kalau yang di blok ketik. Nah, yang harus dipunyai oleh pengoperasi name manager itu justru yang pakai data tadi. Diklik aja data ya tadi. Data atau apa ya? Oh, raketo ya. Harus tak gede nih gitu ya. Name manager di mana tadi? Name manager formula ya? Formula. Oh, Oh ya, ya nek betul. di slide-nya Pak Mujilan formula. Betul. Ya, beda Excel-nya. Tapi tetap sama namanya name manager. Kalau dulu namanya ring name. Zaman lawas ini sudah lawas banget itu. Name manager itu biasanya standar kursus itu ada. Oke, diklik aja tuh name manager. Kita lihat bisa di situ ada define, ada use formula, tapi langsung aja yang name manager diklik aja. Nah, itu. Nah, kan keluar kotak itu ya. Keluar kotaannya. Nah, kalau mau ini sekarang membuat baru dulu. Membuat baru contohnya yang prodi depan ya, yang prodi panjang. Nah, ini prodi panjang. Klik new aja. New. Nah, ini misalnya saya beri nama ya, name itu prodi panjang no ya. Atau prodi saja, nanti prodi sing. Ya, oke. Prodi saja. Nah, kalau sudah prodi, ini yang refer to. Nah, semoga sudah ketemu ya, refer to. Itu langsung ini dihapus saja, ini di blok itu. Atau di del boleh, tidak juga boleh. Karena akan tertindih. Toh. Yang BK, bimbingan konseling ya, maksudnya yang panjang itu sampai farmasi di blok saja. Nah, itu sudah ternamai bloknya. Ya, namanya singkat kan. Oke. Langsung di oke. Nah, muncul itu. Prodi kan. Di sini juga muncul sama. Kalau saya close oke, sama. Ada muncul prodi di name box. Ya, ada kan itu? Ya sama. Dampaknya sama. Oke. Kita pakai name manager lagi. Coba sekarang dilatih ya, langsung. Ini prodi sing gitu aja. Singkat ya. Yang BK sama farmasi.
Oke. Nah, sudah Oke, kan? sudah. Nah, yang biasa harus dipahami oleh operator database ini harus memeriksa kadang memang. Ini kalau data bertambah itu ya masalahnya ya. Maka kalau saya buat Excel di accounting yang panjang itu biasanya paling bawah itu tak kasih kayak diburang itu loh, dikasih tidak boleh nambah di bawahnya. Itu kalau insert kan dia masuk name terus. Tapi kalau di bawahnya kan keluar dari area nama, maka itu bisa diperiksa. Ya tadi memeriksanya lewat sini. Oh, belum terblok, makanya datanya hitungannya keliru gitu ya. Oke. Sebenarnya tanpa diblok pun tanpa diberi nama pun bisa, tapi harus ngeblok gitu ya. Kalau ada editing, wah itu yang repot biasanya. Ngedit rumus satu persatu ganti blok itu sangat repot. Tapi kalau diberi nama, sekali nama diubah, semua rumus yang menggunakan nama itu akan berubah semua. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau edit sama ya, edit saya kira nggak usah saya sampaikan nih, tinggal diblok ganti atau diperpanjang. Kalau diperpanjang saya pakai shift panah misalnya, oh itu bisa kan? Nah, itu maksudnya untuk kalau pengolah database harus tahu datanya masuk atau belum. Kalau belum ya harus dimasukkan dengan cara name manager itu. Kalau tidak ya dihapus. Oke, itu pengenalan singkat name manager ya. Besok kalau ada kesulitan bisa tanya. Nah, lanjut ke topik berikutnya. Name sudah ya. Ada tanya apa enggak? Enggak ada, Bu. Ini kalau teman-teman mau Name. tanya langsung aja, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak usah buka sesi tanya jawab di belakang, nggak usah ya Oh Pak ya? iya, Langsung enggak aja usah. gitu ya Pak ya? Nanti bingung nanti Monggo loh tanya Mbak jawab. Cinda, Kuaci, Mas Henry. Saya nanti kalau nggak mudeng ya tanya. Ya, Aku ketinggalan. Ya, siap. nanti tanyanya pakai jiji. Pakai demam jiji. Berarti fungsinya name manager ini adalah untuk untuk menyimpan sumber datanya. Sumber apa ya, Pak? Blok area, Bu. Ngeblok area. Oh, kalau Ya. misalnya kita mau nyari gitu ya. Kita mau nyari nama Ya. prodi itu di mana gitu ya. Fungsinya begitu ya. Fungsinya kalau di dalam database ya untuk rumus, untuk pivot, untuk apapun, VLOOKUP, HLOOKUP itu semuanya bisa pakai itu. Jadi saya contoh count A ya. Count A tadi kan kita pakai nama apa ya tadi? Prodi ya. Iya, prodi sama sumber tadi. Nah, ini kan langsung muncul dia, terkenali. Oh, jadi nggak perlu. Oh ya, paham. Berarti nggak perlu ngeblok manual gitu. Oh ya, biasanya kalau misalnya mau menggunakan rumus itu ngeblok gitu. Oh, kalau kita sudah ada database-nya, sudah ada name manager-nya, berarti kita menggunakan name manager itu, begitu ya? Ya, betul. Mau VLOOKUP, saya pakai indeks, pakai rumus apapun. Kalau semakin pengalaman kan gini, semakin banyak rumus yang kita gunakan di dalam Excel itu kalau tidak pakai nama ya itu kalau ngedit itu yang repot. Kalau bangunnya mungkin saat itu masih tidak terbayang, tapi ketika ngedit kayak file gaji kayak itu loh Bu, itu kan kalau ngedit coba bayangkan berapa puluh sheet itu yang harus diedit, diganti, dipeliri lagi satu-satu. Itu kan lama. Oh iya. Tapi kalau itu ngeditnya pakai name, begitu name-nya diubah ringnya mungkin sudah masuk, maka semua rumus akan menyesuaikan. Tidak perlu ngedit rumusnya satu persatu. Itu ya. Paham penggunaannya sekarang saya. Oke. Ya. Oke Pak, bisa lanjut mungkin. Tanya, Pak. Jadi bloknya itu tidak hanya bisa satu, tapi bisa macam-macam. Nanti kalau sudah ahli dengan rumus indeks, maka ini namanya, misalnya pakai NIM ya nih ya. Misalnya nih saya pakai contohnya NIM ya. Oh, NIM-nya di atas ini contoh sembarang kok ya. NIM 1, 2 gitu ya. Nah, ini kadang saya pun pakai ini. Karena untuk NIM itu kan kalau di kuliah itu kan kayak utama ya. Kayak utama untuk internet Bu. Instable. Iya. Indeks. Putus-putus, Pak. Kalau misalnya, iya, instable. Prodi IDX NIM. Nah, itu nanti kalau sudah pakar ya, sudah advance, itu bisa lebih banyak manfaatnya.
Tapi untuk sementara dikenali dulu dengan name manager. Oke. Ya. Tadi kok Adi kayak mau tanya, Pak. Oh ya, monggo. Ya, bagus. Itu semisal beda sheet itu masih tetap bisa, Pak. Maksudnya itu kan sheet-nya sheet tabulasi lah, terus ke menu sheet pengabdian gitu terus panggil, itu tetap bisa ya, Pak? Bisa, satu file bisa, Mas. Ini contohnya ini kan terbaca nih. Dimas ini kan sheet lain ini. Ya, ada di sini. Oh, di sheet. Kalau lihat di atas. Nah, beda sheet itu. Dan rumusnya ya sama, nulisnya Muniprodi gitu. Nah, kalau beda file memang masalah gitu ya. Masalah itu saya jarang pakai yang beda file. Karena rumus beda file itu resikonya adalah ketika file yang satu tidak terbawa, ketika itu macam-macam ya. Dulu diminta, karena bisa file 10 di Excel itu digabung sebenarnya. Cuma ya itu resikonya lumayan. Saya maka jarang mempelajari yang antar file. Itu oke. Ya. Nah, yang kedua itu data validation. Ini sok muncul ini di apa ini jenenge? Borang itu loh, sering kali muncul. Nah, data validation, data kalau nggak dibesarkan ini nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan di situ. Ini kita manual dulu sebelum pakai nama ya. Jadi data validation, jadi apa ya di tempat Anda ya? Semoga sama ya. Data validation. Nah, ini law. Ini kalau normalnya any value ya. Kalau menghilangkan itu any value. Ini kan kosong, enggak ada. Tapi kalau kita pakai habis dari list, data masuk ke mana, Pak? Filter ya? Data validation, bukan sampingnya. Ini. Atau di tempat mana ya? Data validation. Oh iya iya. Tapi carinya data validasi. Validasi data. Artinya sebenarnya ini kalau mau diperkeras itu data selain yang ada di situ tidak boleh masuk. Berarti tidak bisa diinputkan. Di stop, dicegat, nggak boleh. Di enter itu langsung error tick gitu aslinya. Maka disebut validasi gitu. Oke, kita coba ya data validation diklik ya. Nah, keluar kotak itu. Nah, kotak seperti ini. Kita pilih yang list. Oh, lo-nya yang list. Nah, kalau ini biarkan aja, ignore blank sama incel drop down, biarkan aja. Oke, ini saya agak lupa. Coba saya uji coba pakai sama dengan atau tidak ya. Pakai sama dengan misalnya apa ya? 1,2,3,4. Ini jadi apa enggak? Coba saya enter. Oke. Enggak bisa. Tidak pakai sama dengan mungkin. Oh ya, tidak pakai sama dengan. Nah, ini. Oh, salah. Berarti pakai apa ya? Pakai titik koma. Oh iya, mungkin. Titik koma. Ini sing sok diborang itu ya, Mas ya? Kan kayak ngono kuwi ta. Iya. Henry keren, Re. Iya. Diborang itu kan centangnya harus seperti itu. Maka dia sebenarnya pakai ini. Maka kalau pengalaman dulu buat borang. Di wedeni ojo dia ditedit ojo nih sebenarnya bisa. Nah, muncul Mas ternyata 1, 2 gitu ya. Nah, itu. Nah, di copy aja ke bawah. Nah, ini harus di copy biasanya. Oke, saya blok yang ada datanya. Nah, ini kalau diklik kan pilih gitu ya. Sebenarnya nulis 4 juga boleh, 4 nulis boleh, 2. Tapi ketika kita nulis 9, nah, nggak bisa masuk data itu. Maka biasanya kalau di database kan terkunci, datanya harus sama. Nah, itu. Tapi ini biasanya malah saya pakai untuk gaya-gaya milih ya, milih option ya itu. Pilih prodi, klik terus di rumus prodinya ngambil itu daripada kon ngetik gitu ya, milih. Oke. Mau dipraktikkan silahkan. Data validation list
Saya mana ya tadi? Monggo. Ini Berarti, data validation paling dasar. Ya. Paling dasarnya ini. Tak lihatkan data validation list. Ini tulisannya 1 titik koma atau koma di tempat masing-masing ya. Berarti 1, 2, 3, 4 ini terserah bisa diganti apapun ya Pak ya? Misalnya diganti prodi atau misalnya diganti jurnal akreditasi, misalnya internal, kayak gitu, internal kayak gitu bisa ya? Nah, betul, bisa. Cuma nanti yang akan kita pakai adalah seperti berikutnya. Jadi menggunakan ring name tadi, Bu. Kalau ini kan ngetik satu-satu, kalau ada editing kan repot. Ya, nanti kita pakai ring name tadi yang sudah kita siapkan prodi. Yang tadi di depan tadi. Ya, nah ini sementara pakai yang paling dasar, pakai titik koma, datanya diisi. Di Borang itu kayak ini kayaknya, diisi datanya satu-satu. Kalau pakai ring name berarti kita harus menyimpan name manager dulu, terus habis itu dimasukkan begitu atau bagaimana? Nah, tinggal di sini nanti, oke ya. Berarti saya buat. Ini sudah yang latihan ini dulu. Oke, aku tak latihan coba. Kok daripada nanti. Wingi apa itu? Berarti kuncinya adalah titik koma ya? Beda Bu, kadang komputer ada yang koma. Itu tergantung komputer masing-masing untuk memisahkan rumus itu pakai apa. Kebanyakan titik koma sih. Tapi kalau salah kan dicoba lagi, nggak masalah. Wong saya aja nggak ingat. Saya letaknya rumus juga nggak tahu di mana itu golek. Nggak ingat ya. Tadi maka saya coba pakai apa ini titik koma, pakai sama dengan dan seterusnya. Kalau untuk mengedrag ke bawah itu harus di-copy dulu ya Pak ya? Kopi biasa Bu, ya kopi. Seperti biasa itu kayak sel biasa kok itu. Oh iya benar-benar. Oke, sudah Pak. Nah, kalau ngilangi nggak bisa di del. Kalau ngilangi. Menghilangkan pakai cut atau kalau ini kan kalau di cut kan ganggu depannya. Ya ke data validation diganti normal any value, hilang dia. Satu kalau sel ini. Nah, any value itu menghilangkan. Kalau di delete cut kan nanti edit delete row itu kan nanti mengganggu yang lain. Iya baik. Oke ya, sudah ya. Sudah. Nah, ini yang pakai sebelahnya itu pakai nama. Ya, nanti yang satunya latihan yang pakai nama singkat, gitu ya. Itu prodi ya, prodi. Nanti kan biasanya kan ini milih prodi apa kan itu. Itu data validation sama ya, list sama. Tapi di sini kita tulis apa ya namanya tadi sama dengan ya, prodi. Ini kan nama yang sudah kita buat itu. Kalau kita oke, nah langsung muncul tuh. Nah, saya copy ya ke bawah. Kalau misalnya di data, tapi kalau di judul kan nggak perlu di copy ya. Di pilihan option atas itu loh, kayak di Borang itu loh, apa? Borang anggaran ya. Ya, itu kan option atas. Nah, tinggal milih begitu. Diketik juga boleh. Ini saya ketik. Nah, manajemen diterima. Tapi kalau kita nulis yang tidak ada, misalnya apa yang tidak ada apa? Sastra. Nggak mau dia. Tolak. Ya. Ada mungkin yang makanya itu disebut data validation. Ini ada pesannya. Maaf ada salah itu. Tolong hati-hati ya, no ya bisa. Ayo dan teliti. Ya itu kira-kira bisa. Nah, monggo dicoba yang buat itu aja dulu. Nanti setelah itu kita lanjut ke filter.
Oke. Terus ya. Sampun. Oke. Nah, sekarang ini sudah menginjak ke database ini, mendekati pivot. Nah, ini ilmunya nanti bisa diaplikasikan. Data validation nggak usah ya, ini nggak usah, sudah dilatih di sini kok. Ya. Yang ini aja, data penelitian, masuk ke data penelitian. Ini latihan mengoperasikan dulu, operasionalnya. Oke. Tapi ini bermainnya dengan filter untuk melihat data saja sih. Sudah ya ketemu ya di data penelitian ya. Oke. Saya akan periksa apakah semua filenya terfilter atau tidak. Nampaknya sudah terfilter. Nah, sampai judul terfilter. Ini hati-hati ketika ada satu kolom atau mungkin dari yang bentuk sampai ini tidak terfilter, diurutkan, kan ada sortir juga itu enggak ikut. Jadi datanya wis kacau ya, bukan jodohnya masing-masing. Itu hati-hati untuk bermain filter, harus dicek. Nah, yang pertama, misalnya kita ingin melihat yang apa ya, jurusan psikologi misalnya. Nah, coba diklik aja di prodi itu psikologi. Oke, ada ya di situ ya. Nah, kalau mau hanya melihat psikologi, maka centangnya saya hilangkan. Ini select all-nya kan berarti tidak terpilih semua ya. Maka saya hanya pakai yang psikologi saja. Wes ya akeh. Sing sedidik apa ya? Nah, ini filter 1. Data filter 1. Nggak masalah itu. Diganti-ganti juga nggak masalah. Nah, kemudian filter 2 bisa itu. Sampai filter itu sampai berjenjang ya. Misalnya filter yang ini saya mau ambil yang internal saja. Nah, maka yang saya ambil hanyalah yang psikologi dan internal. Itu kalau olah data lebih cepat ya. Nah, saya mau pilih misalnya di situ saya ketik siapa yang ada nama Burobik ya. Nah, dia sudah menyediakan. Nah, ini kalau saya deteksi biasanya begini Bu, ini Burobik kok muncul 2 kali gitu ya. 2 kali tadi itu berarti ada perbedaan koma atau spasi, itu berarti muncul 2 kali. Ya kan? Ini kan satunya enggak ada spasinya Titik ini. komanya. Nah, itu kalau betul, kalau di database itu kan kalau disatukan pivot menjadi tidak terhitung. Terhitung pecah, terhitung 2 nama kan itu. Iya. Nah, maka kalau saya pakai saya pergi. Biasanya saya kalau mau meluruskan ya udah yang betul yang mana ya? Copy paste ya. Saya Ctrl C, saya copy. Tapi hati-hati kalau di sini filter ini jangan diblok terus paste. Hati-hati. Iya, kalau Anda blok terus di paste ini kan meloncat tuh Bu ini. Dari 2, 10, maka sel di dalamnya itu bisa jadi kena paste. Maka datanya bukannya terbarui, berarti malah rusak. Hancur, ya rusak. Maka ini satu persatu kalau seperti ini. Nah, Ctrl V, Ctrl V. Coba kita cari lagi. Nah, Burobik jadi 1 itu. Nah, namanya 1. Oke. Nah, itu biasanya kalau olah data seperti itu. Kalau mengembalikan ya saya hilangkan ya. Ini select all lagi semua, saya kembalikan. Nah, berarti normal lagi. Nah, kemudian, ini belum. Kalau mau diurutkan, nah ini bisa mengurutkan sortir. Nah, internal dan seterusnya. Tapi saya undo aja. Saya lebih suka sortirnya pakai yang itu ya, manual. Yang di blok itu loh, Bu. Bukan yang pakai ini, karena ini hanya bisa 1. Nah, tapi ngebloknya ya memang harus semua. Ya, oke. Tapi tidak saya tunjukkan untuk saat ini. Contoh aja ya. Tapi tidak saya oke. Nah, nih sortir. Sortir berjenjang kan bisa nih. Skema, terus levelnya tambah. Nah, itu. Tapi tidak saya oke ya. Oke.
Nah, itu filter. Nah, misalnya biasanya apa ya? Di filter itu ini kok nggak keluar ya, munculnya nggak. Kalau pakai rumus biasanya nih reapply itu loh. Kalau datanya nggak muncul, coba saya masukkan ini aja, non blank ya, non blank, yang blank yang tidak, atau yang blank yang diisi. Oke, saya filter yang kosong. Nah ini semua data tidak ada. Ini misalnya ini saya tulis ada data ya itu ya. Loh, tapi kok dia ada data kok enggak hilang? Ya, itu loh masalahnya kan di situ. Biasanya kalau pakai rumus kan tidak otomatis filter itu. Oh, ini sudah saya rumusnya ganti kok enggak hilang. Nah, ini muncul ini sekarang di menu filter itu. Ada reapply. Nah, kalau diklik reapply, ya filternya dijalankan. Nah, itu filter di situ. Biasanya kalau sama ya di file apa ini file accounting atau file gaji atau apa yang pakai filter biasanya tahu untuk reapply. Kalau tidak biasanya datanya kok nggak berubah gitu ya. Tapi kalau di reload lagi ya mungkin berubah. Ini tadi saya hapus lagi. Nggak masalah, ini data main-main kok ya. Ya, ini data main-main. Oke. Nah, saya kira itu pengoperasiannya ya. Nanti bisa diutek-utek, tapi kita yang satunya itu kan belum ada filter tuh. Nah, ini tugas kita memasang filter ini. Nah, pasang aja itu di blok judulnya. Di blok judulnya, terus klik aja tanda porong itu. Jadi semuanya ya yang di blok. Kalau tidak, dia tidak akan tereksekusi. Oke. Mudah ya masangnya. Nah, ada satu syarat yang tidak bisa ditinggalkan di dalam bermain filter. Dia tidak bisa apa ya jeda spasi, itu nggak bisa. Coba saya filter ya. Misalnya ini internal ya. Ini semuanya terfilter. Oke, saya off-kan. Misalnya data kita itu berjeda-jeda, kosong blank baris itu. Ini kan 02 ya. Apakah dia bisa ketika saya bermain filter? Nggak tahu, karena ini sudah di dalam filter. Tapi kalau aslinya biasanya bermasalah. Oh, ini saya katut ini. Katut. Masih dianggap satu area. Sorry, tak hapus. Oke, saya langsung ke bawah. Coba saya tambahkan data kosong di sini. Oke. Ini kan terjeda spasi. Maka biasanya kalau memberi jumlah total itu diberi spasi. Kalau mau jumlahnya tidak terganggu. Ini apa ya? Saya pakai sembarang aja. Nah, dia kan tidak dihapus. Tidak terikut. Muncul ya. Iya. Nah, itu hati-hati biasanya kalau punya database yang punya jarak itu loh Bu. Nah, 2018 dijaraki, kemudian 2 itu 2019 gitu loh. Nah, itu kalau bermain filter, kecuali diberi nomor urut di depannya 1, 2, 3 sampai seterusnya, itu nggak putus itu. Artinya masih satu data, itu dia dianggap satu kesatuan. Tapi kalau diberi jarak itu baris yang kosong, itu maka tidak masuk dia, tidak masuk dalam filter itu. Berarti solusinya adalah memberikan nomor begitu, Pak? Iya, kadang saya beri nomor ya di depan itu. Maka data ini ngopo nomor kosong berarti nomor 2018 ya, kalau tidak tahu itu soal protes. Oh iya, berarti tidak usah diberikan jarak satu baris. Ini 2018 itu tidak perlu, tidak anu ya. Nah, kalau format database bisa dipakai filter. Oke. Nah,
Makanya kalau Bu Robi kemarin kan saya bilang, oh itu format reader. Format reader itu kan format dibaca. Tapi kalau format database ya harus pengalaman sih itu. Kalau diberi berjarak barisnya nggak ada yang bolong. Tidak berjarak dan kalau bisa tidak di merge. Ya itu nanti terganggu kan kalau di merge itu. Maka itu biasanya yang dipikirkan kolom-kolomnya itu apa saja itu yang penting. Kayak ini ya misalnya ketua, anggotanya bagaimana ini, anggota satu atau digabung, itu biasanya membahasnya di dalam. Nah kalau punya Excel seperti ini, kalau membuat program enak itu, programnya garang delok ini oh langsung ketemu ya, nambah validasi dan seterusnya biasanya. Saatnya LPPM membenahi ini Pak. Iya itu. Iya, enak Bu kalau konsultasi dengan programmer cepat itu di Excel saya seperti ini ya, langsung ketemu dia. Oh ya, langsung jadi. Tapi kalau belum biasanya harus konsultasinya lama. Oke, maka ya prinsipnya komputer web ya sama programnya, cuma bahasanya yang beda ya, database-nya. Nah, kadang juga kenapa saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu di atas itu ya. Nah, itu kalau database ya ada gunanya, tapi tidak saya sampaikan ya. Kadang kok aneh-aneh, gini ngopor, ada kayak nomor, ada kiri kayak nomor, orang itu ya. Kadang tolong dihapus, tolong nih, ya bubar database-nya. Sepele tapi jadi bubar. Nah, oke ya. Mungkin ada pertanyaan untuk pivot sebelum lanjut langsung ke kok pivot? Filter. Mas Adi biasanya nyoba-nyoba. Mbak Dinda. Koadi sama Mbak Dinda. Ya. Mana sih? Nggak ada Pak, sudah lanjut. Langsung ke bintang utama ya, pivot. Ya, langsung pivot yang ditunggu, saya perkecil. Oke, langsung ke pivot. Nanti juga buat pivot sendiri di sheet sebelahnya. Oke. Ini yang mengoperasikan dulu, yang sudah ada, jadi tidak membuat. Oke, sudah ketemu ya? Iya. Oke, kita mau data apa? Itu sebenarnya tergantung di sini. Nah, kalau ini datanya sudah terbaca, nih data apa sih? Penelitian mungkin ini. Ya, nanti kita coba yang pengabdian. Oke, penelitian. Nah, misalnya ini saya buang, kalau mau menghapus buang semuanya, keluar. Klik tahan ya. Klik tahan, keluarkan dari kotak. Hilang dia. Dibersihkan aja. Nah, kasih. Menghapus ulang. Oke? Sudah nah ini seperti ini hilang. Nah, langkah pertama itu misalnya kita ingin melihat data berbasis prodi. Nah, oke lah. Prodi biasanya kan baris ya. Berarti yang yang tabel ini itu dari name manager tadi ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nanti prakteknya buat setelah ini ya. Ini pengoperasian dulu. Ini kayaknya penelitian, Bu. Kalau saya periksa aja ya. Periksa itu di pivot atas itu muncul kan, Bu. Kalau ini saya klik ya. Kalau ini kan nggak muncul. Kalau ini saya klik kan hidup ya. Pivot tabel. Resource datanya kan kelihatan. PNLT data. Sebenarnya di blog juga boleh, Bu. Di blog boleh. Tidak pakai nama boleh. Di blog. Jadi pas kotak tadi ngeblok itu boleh. Nggak masalah. Oke ya. Kalau mau berbasis prodi, ya udah prodi kita masukkan ke row. Nah, langsung muncul tuh nama prodinya. Ya kan? Kalau saya ingin melihat di prodi itu penelitiannya, saya karena ini datanya judul atau mau ambil judul ketua aja ya, nggak masalah tuh. Apapun bisa dimasukkan tuh. Ini kan menghitung ya, count aja ya. Count itu menghitung, saya masukkan ke value. Nah langsung ketemu itu. BK ada 19 count itu. Bahasa Indonesia ada 22 itu ya. Nah, oh gini, salah itu. Kita harus melihat berdasarkan tahun. Loh, tahunnya di mana? Tahunnya di atas saja gitu. Misalnya ini tahun akademik saya masukkan ke kolom.
Nah, sudah terpecah, Bu, itu. Nah, itu. Jadi prodi tahun 2018 ada 5, 19 ada 7, ada 4. Nah, itu langsung ketemu. Jadi tidak perlu dimasukkan manual ya? Apanya, Bu? Kan biasanya kalau data kayak gini kan dimasukkan manual, dihitung satu-satu, kemudian dimasukkan 2018 tidak. ada berapa, kayak gitu kan. Betul. Tapi pivot ini kalau mau diolah reader atau untuk olah lanjut sebaiknya di copy paste teks saja. Oh. Ini saya copy ya. Copy mau di MS Word atau dimanapun. Kalau di Excel ini saya paste teks saja. Nah, ini mati toh, bukan pivot ini. Silahkan kalau mau diedit judulnya, namanya, apapun dimanis-maniskan boleh. Di MS Word juga bisa lah. Laporannya MS Word, ya paste spesial aja atau yang ada kolomnya coba. Nah, itu yang mana ya yang paling bagus? Ya, oh yang ini aja. Nah, ini kan bisa diedit langsung tampil. Karena apa? Karena di dalam pivot itu dia kalau dirumus susah, Bu. Dia kalau dikali-kalikan apa itu nggak bisa dia. Misalnya ini dikali ya. Karena kan rumusnya gitu ya. Tuh, get 95 saya copy ke bawah. Tuh, hasilnya kan tidak seperti harapan kan. Maka kalau mau ngolah-ngolah dikali dan seterusnya ya yang di itu olah lebih lanjut. Tuh kok 95. Oh, rumusnya pivot. Nah, bedanya kalau ini saya copy dia beda hasilnya. Tapi kalau di pivot ya ini harus satu-satu. Maka kalau pakai dulu ngitung persen apa itu ya harus ini dikali misalnya kali 10% kali gitu ngediti satu-satu gitu. Kalau di pivot, kalau tidak ya di copy paste. Gitu. Oke, kemudian filter misalnya. Oke, saya tambahi lagi ya, tambahi lagi. Apa ya? Internal dan eksternal ya. Jadi misalnya BK yang internal dan eksternal. Apa itu, Bu? Skema ya? Iya. Skema, tapi saya mau letakkan di row saja, bukan di kolom. Oh, ketabrak ini. Ya, enggak bisa disek ya. Iya. Harus saya delete. Enggak ada ruang. Skema. Nah, mau kan dia datanya. Kalau dihilangkan, nah itu. Nah, oke. Ini kalau mau ditengahkan ya bisa. Nah, kalau mau membuat laporan yang dipermanis ya itu tadi apa tuh di copy paste ya. Copy paste. Nah, kalau ini mana data pivotnya itu, ini bisa diklik yang mana ya? Ini coba saya klik. 4 itu siapa saja ya? Nah, itu dia muncul sheet baru, Bu, kalau saya klik. Ini loh wong papat ini. Nah, langsung keluar dia. Dia bisa edit-edit. Nah, 4 orang itu siapa tahu BK itu tolong saya. Loh, kayak kita ya Bu sekarang bingung dengan apa nih data di apa kampus Merdeka yang antar itu kan saya mau lihat yang BK misalnya ya kalau terbentuk seperti ini ya, terbentuk di pivot. Coba BK itu yang dari UKDC berapa misalnya itu saya klik. Nah ini terus tak kirim, ya ini loh datanya sudah ada. Nggak usah ngetik lagi kan gitu. Itu kalau pivot. Ini saya hapus lagi. Delete. Oke. Oke. Ini ada yang angka enggak ya? Angka. Dana itu angka. Baik. Ini saya buang yang prodi unsuitable internet saya. Internet. Ini saya buang lagi yang skema itu saya buang. Saya ingin memasukkan jumlah
dana. Jadi biar singkat ya maksudnya ya. Tahun ini prodi dapat berapa angkanya? Ini saya buang ya. Nah, saya buang dulu aja. Dana, mana dana? Subsidi itu, subsidi atau dana? Apa tidak masuk ya? Nah, itu. Kayaknya dana enggak ada, Pak. Nah, subsidi yang ada. Ini keluar angka itu, Bu. Ya, itu. Jadi cukup dimasukkan seperti itu. Oke. Suara saya terganggu enggak, Bu, di situ? Atau jeda dulu? Enggak apa-apa, mungkin jeda dulu atau... Oh ya, jeda dulu ya. Ya. Ini agak lama tapi sebelah. Nanti agak lama itu. Atau kembali lagi atau Yoyus Ben lah. masih bisa kok Pak, kami masih bisa mendengar jelas sih kalau dari saya. Mungkin kalau dari Mbak Dinda, Wadi sama Mas Henry gimana? Ya, masih monggo. bisa jelas. Dengar jelas enggak suaranya jelas. Pak Mujilan? Jelas. Bisa kok Pak. Jelas apa-apa, ya. lanjutkan aja. Saya tak ganti anu aja, headset. Karena ini sudah mulai gimana caranya pivot kan? Ya, mulai panas. kalau terjeda. Iya, kalau tidak pakai headset kan saya juga dengarnya kurang. Headsetku mana ya? Sambil bertanya Pak Mujilan. Oke, tes. Ya. Wadi mau tanya Pak. Ya. Bentar tak besarkan gantinya. Ya. Oke. Terus ini berarti kalau kita mau nampilkan pivot ini berarti kita harus tahu ini mau kita tahu di value apa di kolom atau di row label gitu, kita harus bisa tahu sebelumnya ya Pak ya. Iya betul. Tahu sebelumnya atau ya dicoba-coba. Kali pengalaman Mas biasanya. Kadang saya belum ada pengalaman. Iya. Apa ya? Kadang tergantung kebutuhan, tapi ini kan dibusak juga gampang. Ya, dipindah-pindah kan juga gampang. Nah, seperti itu. Jadi kadang itu misalnya data itu butuh laki-laki, perempuan, tapi kadang tidak. Itu kan biasanya format-format itu kan sudah ditentukan kalau laporan itu. Misalnya tahun, ya tahun di sini pun bisa, tahun dulu. Nah, beda toh hasilnya. Tahun dulu bisa, tahun dibalik dampaknya beda. Ya. BK terus tahun. Nah, itu kalau dibalik-balik, nah itu maka tergantung kebutuhan data yang diminta itu versinya seperti apa. Nah, itu biasanya seperti itu. Oke, yang belum kita lakukan tadi kan mengedit ini value. Ya, kalau Anda mencoba itu di situ bisa value setting-nya. Nah, ini yang harus diketahui oleh pengelola pivot. Karena kalau teks itu kan otomatis di count. Kalau angka sum. Sebenarnya kita pengen melihat max min atau pengen melihat rata, ya udah dipindah rata. Nah, di sini average of subsidi. Kelihatan tuh. Oh, berarti satu orang ratanya 1250. Berarti bersih gitu. Tidak ada jumlah yang lain. Kan bulat gitu ya. Angkanya bulat. Ya. Kalau mau saya ganti count ya cuma keluarnya apa ya? Keluarnya kan jumlah yang mengisi. Ya, 332 itu. Jadi
yang dikelola ini kalau kolom-kolom langsung semua aja dicoba-coba dilebok nih, dikeluarkan lagi gitu nggak masalah. Tapi nanti ketika minta oh nih yang dikeluarkan itu jumlah berapa orang itu, ya itu harus tahu yang value itu. Nah itu ya. Kalau filter, oke, saya filter apa ya? Filter tahun ya misalnya. Setahun saya masukkan ke kotak filter di sini. Oh ini masuk masih. Nah, tahun saya masukkan ke filter. Loh, kok nggak mau, kenapa dia? Oh sudah mau ya. Oke. Nah mainnya kalau filter ada di sini. Tapi saya jarang pakai itu. Nah, saya hanya mau pakai tahun 2018 saja. Nah, oh enggak ada. Tahun 2021. Oh, ada. Nah, itu kelihatan. Ini kaun subsidi tadi ada di situ. Berarti tidak ada. Nah, kalau mau multi ya udah dipindah. Oke. Nah, itu permainan filter, tapi saya jarang pakai yang permainan filter itu. Kalau sedapat mungkin ya. Tapi kalau terpaksa ya bisa menggunakan filter atau di filter di sini juga bisa. Nah itu. Nah sekarang giliran praktek ya. Ya membuat pivot ya. Membuat ini sekarang. Ya. Oke. Ya untuk membuat kita pakai sheet baru aja. Ya, tambah sheet baru. Pivot Abdi Mas namanya. Saya cek datanya Abdimas di mana ya. Ada itu, Abdimas DT ya. Oh ini, sudah semua mungkin masuk. Nah itu, sudah. Nah, semuanya sudah masuk ya. Maka kita tinggal insert pivot sekarang. Pivot tempatnya di mana tadi ya? Insert ya kalau tidak salah. Nah ini, insert pivot tabel. Silahkan diklik insert pivot tabel. Akan muncul seperti itu. Oke, sudah ya. Nah, untuk memasukkan nama, kalau tidak ngeblok, kalau ngeblok boleh. Langsung ini klik sheet itu diblok ya, boleh. Tapi sama judul. Nah, kalau ini sama judul. Kalau tidak pakai judul kan filenya tidak muncul. Boleh itu ngeblok. Tapi saya pakai nama. Saya cek lagi data Abdimas. Nah, ini termasuk judul sudah diblok. Nah, judulnya sudah diblok. Maka kita tinggal lanjutkan. Insert pivot. Nah, kalau pakai ring, name area, kita pakai sama dengan Abdimas kayaknya tadi. Abdimas data ya. DT ya. DT. Abdimas DT. Semoga jadi. Kita lihat saja. Oh, jadi. Nah, keluar. Nah, coba silahkan sampai itu ditampilkan dulu pivotnya itu. Insert pivot, terus dipilih datanya. Untuk membuat pivot ini yang pengabdian perlu difilter enggak, Pak? Filter itu lain, Bu. Perlu beda ya? Itu. Beda ya? Tidak harus bermain tidak filter. Harus ya? Ya. Oke, baik. Pivot pengolahan sendiri. Oke, nah ini yang lebih tahu Bu Robik ini. Mau data seperti apa? Prodi, ini sudah bisa muncul ya. Coba aja dimasukkan raw, prodi. Nah, nanti akan keluar seperti itu. Prodi.
Oh, ya, ya, ya. Nah, terus mau data apa gitu ya? Jumlah penelitian, judul boleh Bu, judul dimasukkan saja Bu ke value. Judul dimasukkan ke value. Nah, sudah ketemu itu. 6. Ya, akuntansi 6. Kalau misalnya kayak tadi ya mau melihat itu langsung di double klik gitu. Klik-klik itu akan buat sheet baru data 6 itu siapa saja itu langsung muncul. Nah, ya kan? Nah, langsung dikirim kan sudah jadi itu. Pivot ini permainan DPR di Jakarta loh ini. Ilmunya itu. Untuk kecepatannya dia cepat, maka dia powerful-nya di situ. Maka rapat-rapat besar itu yang itu biasanya pakai pivotnya, olah-olahnya itu. Oke. Nah, sudah? Nah, sekarang pengen apa itu berarti? Subsidi lagi? Masa subsidi lagi? Skema mungkin. Skema mau diletakkan di atas. Oke. Skema mau diletakkan di kolom ya, coba ya. Skema di kolom. Banyak Bu. Sampai kanan. Ya, gede. Nah, tapi ini bisa diperkecil. Kalau mau diperkecil silakan. Cuma isinya kok nggak ada. Karena internal aja Pak itu skemanya yang. Iya ya, ya masuk sini ya. Tapi kok ini ada namanya ya? Ini mestinya ada data Bu, ini mestinya ya. Karena muncul loh. Kalau muncul tuh biasanya ada data. Oh mungkin karena subsidi itu loh Bu. Jadi jumlahnya di mana sih? Skema memang ada sih Pak. Ada beberapa orang dari biologi. Ini kan kaun subsidi sih, maka saya ganti lah ini bukan kaun subsidi. Apa ini? Judulnya aja yang saya masukkan ke value. Ya, judulnya, judul atau nama itu boleh kan datanya diisi mesti. Nah beda kan sekarang. Yang di luar juga ada kalau mau lihat jumlahnya yaitu. Itu. Nah. Mudah kan Bu itu? Sangat mudah ya Jen? Ya, untuk pengolahan data memudahkan sekali. Tapi berarti kita harus membuat data mentah dulu, data raw dulu, data pengabdiannya apa saja, kemudian baru dimasukkan pivot gitu ya Pak ya? Iya. Pivot. Oke. Jadi data pengabdian itu adalah sifatnya database, kan tidak ada di web gitu ya, tidak dibuat program ya. Kalau dibuat program urusannya beda lagi, tapi biasanya kan bisa diekspor kemudian diolah itu bisa. Iya. Gitu. Oh, mungkin gini sih untuk pengolahan data penelitian sama pengabdian kita bisa mengacu dari kinerja yang biasanya tiap tahun kita laporkan juga sih. Mungkin dari sana terus habis itu nanti diolahnya pakai pivot gitu. Iya bisa juga itu. Maka yang dipikirkan itu biasanya olah database itu fil-filnya itu Bu. Judul kolomnya apa saja yang dibutuhkan. Kalau misalnya ini Pak, di data pengabdian itu kan biasanya minta link jurnal gitu ya. Nah di pivot itu link jurnal itu bisa dimasukkan juga nggak sih listnya gitu? Misalnya di data bisa, tetapi kalau dimasukkan pivot bagaimana? Datanya nggak masuk kecuali kalau diklik tadi loh Bu. Oke. Nah kan muncul di sini linknya nanti. Tapi kalau dihitung gimana ngitungnya link itu ya? Ya tetap dihitung count gitu ya. Jadi jumlahnya yang masuk, iya paham. Iya itu di double klik. Ya masukkan aja di sini insert atau ditambahkan itu nggak masalah. Tapi masuk ring ya, ring apa tuh name-nya tadi, misalnya link gitu ya. Nah apapun yang dibutuhkan bisa ditambahkan di situ, HTTP gitu ya. Nah itu semuanya bisa. Pokoknya masuk database. Nah, biasanya kalau mau print misalnya data sesuai kebutuhan. Ini kan kalau database kan panjang ya, Bu ya. Pengabdian itu kan panjang nanti datanya itu akan dowo sampai kanan itu toh. Maka bermain freeze itu toh biasanya. View freeze biar kalau ngisi mana ya freeze. Nah, biar kok hilang. Mestinya tidak hilang itu. Freeze-nya.
Nah, kan bermainnya seperti itu kalau data panjang. Pakai di freeze itu, toh. Biar tidak bergerak. Naik bawah kan, nah tidak bergerak dia. Nah, kalau mau membuat... Freeze tadi gimana, Pak? Oh, freeze. Freeze, oke. Saya unfreeze ya. Oke. Ini. Saya unfreeze dulu. Oke, freeze itu kuncinya adalah ini di bagian apa sih itu? View. Di bagian view. Kuncinya adalah kursor di mana dia berada, atasnya kursor sama kirinya kursor itu akan di freeze. Prinsipnya. Jadi kalau kursor saya letakkan di sini ya, di workshop, maka itu atasnya workshop sama kirinya itu di freeze. Tapi kalau saya letakkan di sini A3, maka yang di freeze kan judulnya toh. Nah itu ya. Itu bermain freeze. Nah oke. Nah, biasanya yang panjang harus kan diblok ya, ketika kita mau nge-freeze itu nggak harus diblok semua gitu enggak ya? Satu sel, Bu. Satu aja ya? Satu sel. Karena freeze itu ada di sebelah kirinya dan atasnya sel itu. Oh iya, iya. Oke. Nah, biasanya kan pakai nama itu yang panjang. Kalau ini kan enggak ada pakai nama. Nah, terus di view, menu view, itu di sini ada freeze pane. Nah, itu klik aja freeze pane itu. Klik. Ya sudah jadi itu. Nah, enggak bergerak. Nah, itu untuk input data, untuk oh ini namanya siapa ya, sebelah kirinya kan langsung jejer gitu loh. Masih kelihatan. Itu kalau panjang. Nah, kalau mau ngeprint, nanti ngeprint itu kan bisa diformat misalnya pakai sheet baru yang hanya menunjukkan nama, prodi, judul. Itu saja kan bisa. Jadi laporan hanya nama, prodi, dan judul. Untuk di print gitu ya. Itu bisa. Jadi sheet yang berbeda dibuat rumus itu sebenarnya biasanya. Nah, kan ini kan kalau di database itu kan masalahnya adalah data utama, kemudian output. Output itu kan yang di print, yang diberikan itu kan output sebenarnya. Nah, kita itu terbiasanya kan berpikir output, tapi tidak berpikir database. Maka yang kita pakai itu adalah readable, yang bisa dibaca. Gitu. Nah, kira-kira. Cuman kalau nanti gawe program ya mesti akan tahu seperti ini itu biasanya. Biar, oh ini tumpang tindih ini, ya jodoh. Gitu. Maka biasanya diberi nama juga. Nah, itu kira-kira olah database seperti itu. Oke, itu. Silahkan. Apa ya tadi ya? Ditanyakan apa ya? Karena apa, Bu, tadi, Bu? Sudah terjawab sih, Pak, tadi. HTTP yang itu link, ya? yang link tadi sudah terjawab, kok. Oke, bisa ditambahkan. Iya. Oke, mungkin ada yang lain lagi? Atau masih belum bisa? Mas Adi? Bisa. Bisa. Hai, Koko. Ya. Bisa. Masih bingung atau sudah lancar? Lancar, Mas Adi? Masih bingung, Pak. Oh ya, nah nanti bisa latihan. Ya, saya ini sebagai pengalaman ya. Saya dapat pivot itu ketika pertemuan di Surabaya atau Malang itu sebenarnya waktu itu. Dan itu tidak ada latihan yang ditunjukkan. Di Jakarta pakai ini, di DPR itu pakai pivot. Nah, Anda harus belajar pivot, ngono. Pivot itu kayak ini loh, kuadran 4, 1, 2, 3, 4. Silahkan ya nanti dicoba, ya sudah begitu. Tidak ada 5 menit, Mas. Ternyata kan bisa mengolah database juga ya akhirnya. Ya kira-kira seperti itu, karena dipelajari aja nanti diutek-utek. Ya, itu nanti. Nah, kalau pakai PK2 ya bisa Mas, gitu langsung ngitung sendiri name-nya, namanya sama langsung ketemu dia. Ya, kira-kira begitu. Tapi kan di Mas Adi apa ya? Data apa ya yang perlu di seperti ini apa ya, Mas? Beasiswa mungkin, Pak. Beasiswa. Apa? Karena per semester atau bagaimana? Per semester nanti kan ada biaya hidup, terus ada pembiayaan untuk online. Oh ya. Itu ada online nanti. Artinya kan gini, database itu kan biasanya master itu kan yang enggak berubah ya. Apa itu Mas? Sheet 1 misalnya nama pemeroleh beasiswa itu kan database ya. Oke kan? Ya. Nah, kemudian satunya lagi itu data transaksi. Transaksi itu yang per semester tuh Mas. Itu silahkan tuh Mas kalau dibuat. Jadi 2 sheet paling enggak. Transaksinya mungkin nanti untuk jumlah UKT itu loh Pak.
jumlah UKT-nya berapa, terus yang diterimakan untuk uang kuliah berapa gitu. Ya, ya. Pivot bunda, tapi kan datanya jadi, ya. Mungkin nek pivot ya cocok Mas ini. Prodi manajemen, Mas, ya Borang kan ngisi ya Bu ya. Dapat jumlah beasiswa berapa? Oh langsung, iya. Sebentar ya. Namanya siapa? Oh ya, namanya siapa? Jumlahnya berapa? Semester berapa saja dapat? Gitu tahu biasanya. Dapat itu. Oh ya, 5 menit. Oh itu Mas, kalau pakai pivot. Kalau saya enggak 5 menit Pak, setengah jam. Lah kalau ngitung apalagi 3 hari ngono mesti. Dulu saya pakai pivot pertama itu ketika Romo Yus Mas. Koko mungkin belum tahu ya Romo Yus ya. Mungkin sudah tahu. Romo Yus itu minta data apa ya? BAK itu dulu ada untuk aptik biasanya. Laki-laki, perempuan, kemudian identitas, kota tempat berada, apapun itu minta waktu itu. Saya pakai pivot. Mas, tolong saya disiapkan data ya, mahasiswanya jumlahnya berapa, aktif enggak, NIM-nya berapa, 5 menit Romo, kamu jangan main gitu waktu itu. Saya dimarah itu. Ini sembarangan 5 menit. Loh, betul loh, mau saya 5 menit saja tunggu. Loh, tenan loh. Tenan ya. Karena biasanya nggak selesai 2 minggu Mas kayak gitu. Ya, nah itu ngitung namanya berapa, laki-lakinya berapa, dijodoh nih meneh, itu kan 2 minggu seminggu. Gitu. Nah itu pivot powerfulnya di situ. Maka dipakai DPR itu ya, ketika rapat anggaran dan seterusnya itu biasanya pakai. Tapi ini yang harus kuat itu data masternya berarti ya Pak Agus. Maksudnya harus kelengkapan data master itu kan untuk penunjang pivotnya ya Pak. Bebas Mas, di pivot itu yang master maupun transaksi boleh-boleh saja, nggak masalah. Cuma data master ini kan ini Mas, kalau data master itu kan beasiswa itu kan cuma nama pemeroleh beasiswa. Tok, 1 orang 1 record itu loh, nggak boleh 2. Ya paham toh? Jadi kalau prodi akuntansi siapa yang dapat? Adnan, Buyung, Nasution itu 3 orang kan itu. Ya di master hanya 3 orang itu. Jangan Buyung lagi keluar itu enggak. Nah, tapi kalau di data transaksi, Buyung mau keluar 5 kali, mau keluar 10 kali kan enggak masalah. Itu di data transaksi. Nah, kalau bermain database biasanya mikirnya seperti itu, Mas. Kalau mau lihat di data kepegawaian lah, enggak tahu dilanjutkan atau tidak. Data kepegawaian itu kan ada master sejak zaman Mas Budi ya kayaknya, Mas Budi yang berapa bulan itu ada master, ada transaksi ya. Nah itu tinggal yang teruskan bisa nggak mengoperasikan ya itu ya. Oke. Ada lagi atau masih sesuatu? Mbak Dinda itu. Gimana Mbak? Kalau dasarnya sih paham Pak, sudahan. Okay. Tinggal nanti ngutek-nguteknya aja. Nah, nek ngutek-ngutek itu 5 tahun pun nggak bar Mbak. Ya nanti kalau ada masalah tak lari ke Burobek atau ke Pak Mujilan aja. Ya, jalan juga boleh kok, nggak usah lari-lari. Biar kurus Pak. Ya karena gini, Excel itu sebenarnya kan powerful, apapun bisa dilakukan, tapi ya memang harus tahu. Dan itu pengalaman itu menggunakan termasuk pivot, database, tadi filter itu terbentuknya akan apa ya, mempunyai sense ya Bu Robik ya. Saya itu kayak punya, saya itu ahli Excel itu ya, mempunyai sense untuk mengelola di Excel itu bisa kadang bertahun-tahun itu memang terbentuknya bertahun-tahun. Itu lama-lama dari pengalaman yang sudah ditambah lagi. Itu kira-kira begitu. Ya. Iya, benar-benar betul Pak. Oke. Iya. Nanti kita praktek KKN Din, kan proyek kita kan habis ini KKN Dinda. Semangat Dinda. Jadi tapi sebenarnya pivot ini bermanfaat banget untuk
segala data apapun ya Pak ya. Kalau misalnya kita data di perpustakaan, mau ada data master buku, peminjaman buku, kayak gitu juga bisa ya Pak ya? Bisa. Iya Untuk kan? searching bisa. Buku, Kan, terus habis itu skripsinya mahasiswa apa saja, pembimbingnya siapa gitu. Kalau misalnya ya. diminta laporan semacam itu bisa juga ya untuk Oh prodi. iya, bisa. Semuanya bisa. Apapun, maka kan kemarin kalau bisa format database kan ya seperti itu Bu. Iya. Untuk harian ya. Jadi kalau bentuk program kan input disimpan di dalam web atau server kan gitu. Tapi kalau enggak punya kan kita mestinya masing-masing kita itu punya database sendiri gitu, di dalam Excel itu. Nah, waktu itu kan biasanya kan gini, pakainya itu lebih parah lagi kalau Excel masih rada lumayan. MS Word gitu ya. Iya. Data MS Ya, betul, Word betul. gitu. Nah, data MS Word mesti kalau ada data permintaan mesti akan ngedit lagi, Bu, membuat lagi. Tolong dihitungkan, buat lagi. Tolong ini untuk yang ringan, buat lagi, kan seperti itu. Karena tidak berbasis database, berbasis dibaca gitu ya. Tetapi itu kan untuk laporan, report, itu cocok kalau MS Word dan seterusnya untuk format report ya, disampaikan untuk laporan dan seterusnya itu cocok. Tapi itu kan kalau MS Word kan bisa di copy paste dari Excel ya, masukkan copy paste. Asal bahkan kalau perlu pun kalau bisa itu Excel-nya dibuat format yang bisa ngeprint langsung ke PDF, itu kan langsung keluar juga itu ya, enak. Iya. Gitu ya. Itu bagaimana caranya Pak? Ada. Iya Pak, gimana Pak? Pertanyaan kita sama ya kok. Sing ngopo? Sing membuat print lah. Ya, yang dari Excel terus langsung print ke PDF ya Pak. Oh, save as nih itu. Apa? Save as. SMS. Saya buat PDF dari Excel kan tinggal save as, Mas. Save as keluar itu PDF. Bukan itu. Pak, yang ada tombolnya print kemudian nggak kita ada. langsung Nggak muncul ada print tombolnya. kayak gitu loh. Nggak ada. Itu tombol bisa dibuat. Tapi gimana kalau tombol itu cuma bermain link, tapi isinya kan apa yang akan dituliskan gitu loh. Apa yang akan ditulis dan apa yang akan paling itu? Nah, misalnya laporan penelitian ya. Iya. Tahun 2018 itu ya. 2021 ya Bu ya? Iya, 2021. Ya. Ini kan singkat ya Bu ya. Kalau rumus lebih lanjut kan sebenarnya pakai indeks, pakai gaji itu loh, file gaji. Misalnya nomor, prodi, sama apa itu satunya? Judul aja ya. Judul, namanya ben singkat. Sama tahun. Nah, itu datanya ada perkara ini. Ya, ini kan nanti untuk filter. Perkara ini nanti di print atau tidak kan bisa. Gitu. Nah, oke. Saya pakai rumus yang paling sederhana ya, paling murah itu, paling murah meriah. Apa itu? Penelitian apa binas? Oh, penelitian. Ini mesti bisa Mas Adi. Apa tadi Mas? Pertama tadi apa Mas? Nomor ya? Oh, nomor kok dirumus ngapain? Prodi ya? Prodi. Kan sama dengan pakai penelitian kan itu. Prodi. Ya. Oke. Nama saya copy juga. Ini yang rumus paling sederhana ya. Tahun saya copy juga. Nah, oke. Ini di format yang bagus juga nggak masalah. Kemudian saya copy sebanyak itu sebenarnya. Berapa tadi? Saya kontrol panah ya. Berapa ini? 60, 100 juga nggak masalah. 64 ya. Row-nya paling nggak 64. Saya copy saja. Wes ben, oke ya ben. Oke. Nah, ini kita bisa bermain filter kan di situ. Saya hanya memilih yang 2021 kan. Nah, kalau ini tadi dipisah, ini kan bisa dibuat tanda tangan ya. Wakil ketua.
tanggal berapa? 16 Agustus 2021. Nama. Nah, itu singkatnya begitu. Nah, itu kalau di print kan sudah formatnya ini. Ini rodok bermasalah kalau laptop saya untuk print. Oke, portrait ya. Nah, kalau ini tahun tidak masuk, maka saya hanya pakai apa itu? Set print itu loh, Bu, yang print selection ya? Ya, bukan selection, tapi set print area. Oh. Maka saya nulis apapun di sini itu nggak akan terprint kan itu. Ya, ada. Ini tidak terprint karena di luar area. Maka kalau saya lihat, nah ini kan bisa menjadi wujud laporan sudah. Kalau dari 20 misalnya ganti tahun 2020, nah bisa juga kan? Nah, coba saya save PDF ya sekarang ya. Tapi kalau yang ngeprint nggak ada, wong Excel itu bukan jenis kayak apa akses ya. Kalau akses nggak bisa. Itu paling cuma link itu, link tok itu. Oke, daftar penelitian contoh. Kita lihat tampilannya cocok apa belum. Soalnya kalau preview saya nggak kelihatan. Daftar latihan contoh. Mana nggak keluar-keluar? Oh itu. Nah ini kan cuma belum dipermanis garisnya dan seterusnya kan itu. Nah tapi kalau kita membuat laporan kan sudah keluar di situ. Kalau apalagi laporannya formatnya sudah baku, Mas. Gitu. Kalau baku ya udah tinggal diganti. Oh saya mau ngeprint tahun 2018, ya udah filternya diganti terus di print selesai gitu ya. Oh ada edit tuh kemarin, oh sudah masuk di editing kan gitu. Nah kalau mau semua nggak masalah. Ini yang nol dilangi aja ngisi sini ya sudah, itu berarti yang nol tidak saya pakai. Nah yang ada datanya semua gitu. Nah kira-kira itu. Jadi kalau tadi berarti tambah satu ya Mas ya. Master. Kalau ini tidak ada masternya ini kayaknya. Enggak. Ini cuma tabulasi tapi bukan master. Kalau master yang bisa diinput di sini itu master prodi itu bisa ya, master prodi. Nama dosen juga bisa jadi master. Jadi satu sheet itu ada nama dosen itu bisa NIDN ya. Kalau Mas Koko mungkin apa? NIM ya, NIM dan nama mahasiswa itu bisa jadi master. Termasuk tanggal lahirnya, keterangannya apa-apa itu. Pokoknya yang satu baris. Kalau di data itu namanya biodata ya, biodata satu tambah baris. NIK Pak sekarang Pak. Apa? Data KTP, NIK, NIK oh, gitu NIK Pak. KTP ya. Ya. Nah, itu bisa jadi satu data, Mas, satu baris. Ketika dibutuhkan atau tidak, yang penting kan sudah tersedia. Nah, seperti itu. Itu prinsip bermain dengan database. Mesti akan terpakai suatu saat. Walaupun sekarang tidak terpakai, tapi kalau kita berbasis permintaan, misalnya di MS Word, sing dipakai itu yang biasanya diberikan. Kemudian, oh Mbak ini tolong dilihatkan nomor NIK-nya ya, yang terjadi yang ngetiki satu-satu lagi, cari dokumen kan itu, cari berkas. Maka bermain database itu biasanya kira-kira ke depan itu dibutuhkan enggak ya? Kalau dibutuhkan, ya ketika biodata ditanyakan kan mesti dibutuhkan itu. Ya, nah kalau dosen kan NIDN dibutuhkan, NIK dibutuhkan, apapun bisa dibutuhkan. Nah itu dibangunnya pelan-pelan memang. Mungkin 1 tahun, 2 tahun baru kelihatan manfaatnya. Ya, itu ya. Jadi ada tambah ya, apa tadi? Tabulasi boleh, master, transaksi itu yang kayak ini transaksi ini. Karena kan namanya bisa double ya. Itu transaksi. Kemudian output bisa banyak ya. Tidak hanya pivot plus output yang di print. Nah, kalau yang jenengan lihat program-program itu kan biasanya ini ada membuat ini ya,
pakai enggak? Kayak di Borang lah. Itu kan bisa ada menu yang diklik menuju ke sana itu loh. Itu bermain link aja itu. Tapi printnya tetap file print. Misalnya ini ya, ini linknya menuju ke apa ya? Apa saya lihat skor saya aja ya. Tadi saya buka tak tutup. Oke. Mana? Kuliah aja. Bukan ya. Oke, ini sebagai contoh ya. Nah, kalau mau bagus, mau manis, keren ya. Dikirim orang ya langsung keren. Itu biasanya ditambahin. Nah, ini bisa di apa itu? Modif sesuai kebutuhan. Plus menu di sini. Apa tadi Bu? Print itu ya Bu ya? Menu print gitu tak? Tapi cuma Iya link. betul, itu loh Pak maksudnya. Kok bisa Ya. gitu? Caranya gimana? Nah, itu cuma link Bu itu. Oh. Tapi program printnya enggak ada. Nah, printnya kan tadi punya apa ya tadi? Coba ya kita lihat ya. Di sini mana tuh? Oh, bukan di sini. Sorry. Ya. Saya ke ini ibaratnya bisa langsung di print ya. Ini ya presensi ya. Oke. Contohnya print presensi. Oke. Nah, itu. Print presensi ini agar lebih manis itu saya buat apa itu yang lebih beda. Hitamnya di kanan, agak putih di kiri. Oke. Nah, bisa kayak tombol ya Bu ya. Nah, itu kan kayak tombol loh itu. Nah, sebenarnya bukan tombol, ya cuma main garis itu ya. Nah, ini kemudian saya linkkan ke ada ya, lihat link enggak? Oh, ini link. Link kayak PPT itu loh Bu, ada link itu toh. Link mana linknya? Nah, di dalam this dokumen ya. This dokumen tadi presensi. Presensi yang sheet mana? Content define name bukan. Tugas akhir, report, soft skill. Tadi ada kok nggak kelihatan. Sheet. Atas, Pak. Oh, atas. Ini ya. Oke ya. Semoga betul ya. Ya udah. Nggak betul ya nggak masalah. Ini biar garisnya saya hilangi. Atau dibuat gambar pun bisa. Nah, itu kayak diborang atau apa itu. Nah, ini kalau saya klik, ini kan berubah ya. Nah, ke sini kan. Ke sheet presensi. Nah, tapi printnya ya tetap file print. Ya, nggak ada program. Iya, maksudnya itu. Ya. Tapi sudah keren, Mas. Jadi nanti kalau LP3M bisa ada kayak gini ya. Nah, ini sudah lebih keren, apalagi dikai apa itu logo kayak itu apa. Nah ini. Nah ini Paling kenapa tidak kok? bisa dimanfaatkan untuk nge-link kemana, ini harus ke sana, ke sini gitu. Iya Tabel kayak of content gitu ya. betul kayak di borang itu loh Bu, itu kan Yeah. di depan. Nah fungsinya kalau kita ketik di paling depan ini juga sama. Ketika tanda tangan, misalnya di sini ya tanda tangannya saya ambilkan aja dari sana. Bertanda tangan ini. Oke dah. Pengesahan. Nah, ini kan rumus bukan ketikan. Jadi ketika di sini lu ketua dosennya sekarang ganti ini. Oke, ganti ya. Maka di dalam itu ya udah namanya udah ganti semuanya.
judul-judul cover kalau ketika misalnya di Surabaya, Madiun dan di Surabaya atau apapun, atau ini bahkan ini identifikasi tahunnya juga berubah, ketika yang depan berubah, di atas juga akan berubah. Nah itu kalau pakai model diberi cover. Itu mempermanis saja, tapi mempermanis kan ini gini Bu, program yang kalau mau jenengan cari di Tokopedia itu loh, Tokopedia itu modelnya kan bermain seperti ini. Dia pakai cover atau identitas, kemudian master, apa itu ada. Dan itu menjadi satu program diberi nama Excel. Jadi misalnya program psikologi berbasis Excel di DOL di Tokopedia itu ada. Gitu. Kalau dicari harganya ya 200.000 gitu ya. Accounting berbasis Excel ada kalau beli, bahkan error itu saya lihat itu so error itu ya dijual 200.000 itu tak bagi bebas anak-anak mau error error karena belum menguasai nah itu dalamnya ya. Nah itu dulu. Oke, yang lain mungkin Pak, kayaknya butuh pelatihan buat semuanya deh, Pak. Dari apa ya, Bu? Ya bikin ini. Maksudnya nggak hanya kelompok ini, ketok sih. Para TU butuh ini. Iya, cuma saya setuju Bu Robik itu loh, yang tertarik dulu biarkan ikut. Karena kalau kadang semua ikut itu juga yang masuk 1-2 mungkin. Jadi nanti dari yang ada itu mengembangkan. Nah, kalau merembet ya namanya ya Mbak Dinda itu misalnya merembet itu artinya Mbak Dinda kayak data. Oh ini pakai ini apa itu? Oh itu main filter. Nah, baru ada yang penasaran. Lu itu caranya main piye? Nah itu boleh lah diundang. Oh ya kita latihan bareng itu boleh. Tapi kalau langsung diundang biasanya saya itu sok ngelatih Bu dulu apa itu Excel untuk anggaran itu pernah. Excel untuk keuangan itu pernah. Pulang-pulang ya sudah nggak tahu. Ini mau dibiak nih nggak tahu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi case by case saja. Mungkin pivot, mungkin yang tertarik gitu. Itu lebih efektif sih biasanya. Tapi kalau mau diikutkan ya boleh Bu. Nanti kalau Bu Robik mau lagi. Tapi by kasus saja. Paling enak memang by kasus. Misalnya apa Bu Intan? Ngelola data apa Bu Intan? Yang prodi butuhkan apa ya? Nah, kalau by case itu biasanya Bu, lebih nyantol. Tapi kalau diajari caranya tok nggak nyantol-nyantol itu. Ya, ya itu masa tak ajari masa dikira iso-iso loh. Betul, Pak. By case. Jadi kalau kasus prodi itu ngelola data apa ya? Biasanya sing dowo diketiki terus itu apa, Bu? SKPI, Pak. SKPI kan dia punya mau. Kan judulnya kegiatan kan ada, Pak, di prodi. Judulnya? Kegiatan apa itu kan ada. Lebih lengkap di prodi, Pak itu. Oh ya. Oh, nah, daftar kegiatan. Ya boleh, boleh saja. Yang penting itu berbasis transaksi repeat ya, terulang ya. Mungkin datanya apa itu? Tanggal, ya itu betul ya Mas ya. Tanggal, nama kegiatan gitu. Lingkup. Nah, itu nanti bisa dipikirkan Bu kalau yang kadang kalau pas ngolah itu tahu sih. Kalau penelitian dan pengabdian kan sudah di LPPM Marai. Prodi apa ya? Ya nanti dicari. Kalau ketemu monggo Bu, nanti diusulkan. Biar Bu Robik aja yang nangani ya. Kok saya? Nah, semangat iya. Bu Robik. Ya, nanti tetap Pak Mujilan yang memberikan pengarahan. Iya, Saya memfasilitasi saja. Memfasilitasi ngundang. Saya fasilitasi saja, enggak apa-apa. Ya. Mbak Dinda fasilitas mengingatkan. Semangat. Kalau bingung pakai Jitsi lagi main Jitsi. Oh, mungkin nanti itu Pak nextnya. Mungkin ya. Kalau prodi rasanya butuh data ini ya. Prodi itu punya perpustakaan juga, data-data buku itu bisa nggak sih dimasukkan juga gitu. Terus data-datanya mahasiswa. Skripsinya mahasiswa, pembimbingnya siapa, tahun piro ae, kayak gitu. Banyak kalau di prodi. Ya, saya itu loh Bu,
punya saya itu loh Bu, ini pribadi saya ya. Saya tidak sebarkan karena kan belum tentu nanti membuat repot banyak. Pak Musilan gitu enggak mau berbagi gitu loh. Enggak, karena saya tahu apa yang harus dibagi. Kalau sesuatu kayak nilai itu kan dibagi juga susah atau yang pakai belum bisa kan. Nah, itu juga percuma kan gitu. Jadi yang saya pakai itu di prodi itu ya, yang saya sekarang itu. Skripsi itu loh, skripsi itu saya itu dari mahasiswa itu tiap hari. Apa itu Bu? Bimbingan itu Bu? Dari mahasiswa bimbingan, tanggal berapa, jam berapa, sampai berapa, itu semuanya terekam di saya itu. Ada di Excel. Jadi Excel ya. Jadi sampai ngitung saya itu. Oh, saya mulai jadi kalau saya buka bimbingan dengan mahasiswa itu tak tulis jam 20, kadang 21 gitu ya. 21.00. Selesai jam berapa? 21.45. Wah, kesuwen ya. Ada yang 2 jam. Oh, ini memang anak lama 2 jam. Sehingga kalau kadang saya lihat, oh saya itu banyak bimbingan di hari apa ya? Oh ternyata kok malah di hari Sabtu dan Minggu. Lebih banyak bimbingannya di hari libur. Itu kelihatan. Termasuk kegiatan kalau sekarang sih waktu nggak cukup ya, waktu nggak cukup. Apa itu mungkin kegiatan apa namanya logbook harian itu saya punya dulu. Baik Korbit, baik LPPM itu punya. Sehingga kalau ditanya, Pak Agus melakukan apa saja ya saya lihatkan Excel-nya itu ini bagian akademik ada kegiatan saya ini gitu. Karena dulu saya mau menunjukkan bahwa dosen itu di rumah tidak nganggur. Karena yayasan kan dulu melihatnya dosen tuh kalau pulang jam 1 tidur semua ya. Maka saya tuh kan dulu mikirnya begitu kan koyok-koyok wah apa itu nggak ada kegiatan gitu ya. Maka saya tuh dulu sampai bikin logbook itu tak tulisi jam ngapa, tak jumlah 1 bulan tuh saya sekian ribu jam misalnya, kan ribu menit gitu maksudnya. Itu ada. Jadi apapun sebenarnya bisa di Excel kan asal memang kalau Excel itu datanya itu memang rajinnya itu loh yang berikutnya. Tapi kalau TU kan memang pekerjaannya ya Bu ya. Agenda surat itu loh Bu. Bahkan kalau perlu agenda surat itu Excel sudah masuk di Google Drive. Kalau bisa itu ya. Google Drive. Jadi semuanya bisa melihat. Itu Karpe Surabaya begitu jadi. Semuanya bisa melihat. Kadang Google Drive juga nggak diisi. Ya, Karpe Surabaya itu jadi apa itu kalau punya mengeluarkan surat itu Surabaya juga mau tahu surat apa yang dikeluarkan gitu loh. Fakultas dan yang itu sebenarnya pernah mengelontarkan Pak Kun sendiri itu yang ngomong seperti itu. Nah, kalau mau jenis rintis boleh. Jadi misalnya agenda surat melalui Google Drive. Nah, itu buntutnya Excel sebenarnya. Nah, misalnya loh ya, tapi olah datanya kan nggak banyak itu kalau agenda surat. Kalau yang banyak ya tadi ya itu tadi skripsi, pembimbingnya siapa, tanggal mulai, tanggal akhir, nilai ujian, itu diborang dipakai atau Bu itu? Berapa lama skripsi, berapa iya. Berapa skripsi lulusan semua kepake. Nah, itu kalau tidak punya data kan biasanya ngulang lagi tiap ya ngulang lagi. Jadi setiap TU itu akan selalu berangkat dari nol lagi, ngulang lagi seperti itu. Oke, itu. Pak, yang tabel IPA itu kan kayak gini tuh Pak ya. Itu kalau misalkan di copy paste, di insert gitu nggak apa-apa ya Pak? Kalau insert sih sejauh saya aman, tapi kadang itu ada anunya Bu, ada makronya di dalamnya, ada programnya. Oh, berarti bahaya ya Pak. Kemarin soalnya aku ngisi IPA tabel IPA prodi kayak aku apa sih? Mengkat terus nggak apa-apa ya Pak kalau di-cut gitu, di-cut. Biasanya kalau error itu merah Bu itu, dia mengeluarkan gitu. Iya. Kayak apa ya? Mungkin data tabel apa yang centang-centang itu loh Bu. Kalau dia nggak bisa baca itu munculnya ada merah itu, keluar merah itu. Wah, itu langsung otomatis keluar gitu ya Pak? Ya, keluar merah. Tapi itu kalau yang nggak terbiasa balik ke angka merah menjadi tidak merah itu pun luar biasa. Di copy yang dari yang hitam merahnya tambah lagi, tambah banyak. Bisa jadi. Nah, sejauh di dalam
baris itu di-insert nggak masalah, Bu. Di-insert nggak masalah itu di dalam baris. Cuma kalau copy paste, hati-hati. Copy paste boleh, tapi copy paste yang tidak berumus itu pakai paste value. Jangan paste rumus ya, paste value. Angka teks mati itu. Dulu saya di pas akuntansi yang burang dulu ya tak copy ini, tapi saya nggak bilang siapa-siapa, dimarahi orang nanti. Sama Pak Kun IPPA yang di Surabaya itu ya tak copy dan seterusnya. Tapi kan saya nggak bilang, nek bilang malah dimarahi. Nggak boleh, ini harus diketik manual kan gitu pesannya. Iya, aku takut Pak soal ngisi tabel. Iya, kalau nggak berani ya diketik manual itu Bu. Tapi kalau berani ya nggak masalah, karena yang sudah bisa ngolah Excel itu bisa memprediksi, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, itu bisa memprediksi hasilnya. Seperti sampai ketakutan ngisi burang itu tidak boleh di format titik itu. Angka ribuan dibiarkan gandeng-gandeng gitu ya. Nah itu sampai nggak berani sejauh itu loh. Ya manut ngomong aku anak buah. Tapi kalau biasanya tak buat titik pun nggak masalah terbaca di ban PT itu hasilnya. Ya kira-kira itu kalau tahu konsepnya itu. Ya, oke. Ya Pak. Oke, ini kita tinggal praktek nih. Gimana Mbak Dinda, Mas Adi, Eko Adi, Mas Henry? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya kita lebih molor dari perkiraan kita jam selesai. Kita jam selesai. Jam 5. 4, mau jam 5 ternyata. Tapi saya pegang kopi, kopiku hilang kan. Gimana? Saya aman, Bu. Aman. Saya aman. Kita sementara nanti aman. Praktek ya, Din ya. Iya, sementara aman. Ora diganggu Mas Adi, ya aman gitu. Itu di tempat saya ngisor dhuwur gitu. Mas Henry mbuh mbiyen tahu tak ajari itu mestinya. Oh, belum ya Mas ya? Belum, Pak. Enggak ikut pengantar akuntansi soalnya. Pengantar komputer enggak ikut. Kalau ikut biasanya ada. Iya. Tapi paling tidak kalau misalnya kita ikut ada kelompok belajar bareng seperti ini kan kita bisa tanyanya lebih close gitu sih daripada nanti ngundang satu universitas terus habis itu belum tentu yang satunya mau ikut dengan motivasi kita ingin belajar sama yang enggak gitu. Tapi kalau dengan kelompok belajar semacam ini saya rasa perlu kalau misalnya nanti misalnya Kowadi ada teknologi baru yang mau di-sharingkan itu kita welcome banget sih semacam itu gitu. Supaya kita teman-teman yang ingin belajar bareng dan punya niatan untuk bisa itu bisa jauh lebih enak tanyanya gitu sih. Terima kasih banyak Pak Mujilan. Kita tadi targetnya jam 4 selesai, ternyata kita sudah molor selama 45 menit lebih ini. Oke, mungkin ada tambahan lagi atau pertanyaan? Gak ada ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa. Selanjutnya. Gimana kok? Apa agenda selanjutnya? Apa kok? Iki kok adiki. Nanti kita bisa ini aja kok, kita bisa koordinasikan lebih lanjut. Kita praktek dulu yang pivot ini untuk pengolahan data di masing-masing unit kerja kita aja dulu gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, kita ikuti caranya Mbak Dida, lari ke Pak Mujilan. Jangan, nggak usah lari nggak apa-apa kok, jalan boleh kok. Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalnya nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi, kita mungkin bisa mandi karena sudah sore ya. Kita bisa mandi dan melanjutkan aktivitas yang lain gitu. Ya, Bu Rope ketahuan dong belum mandi. Oh iya Din, aku nanti aja jam 7. Dinda pas sudah mandi Dinda. Belum lah. Jarang itu sampai hitam. Makasih loh Pak. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi Pak Mujilan. Jangan bosan loh Pak, kalau misalnya kita masih bingung lagi itu jangan kapok loh Pak untuk direpoti lagi sama kita ya Pak ya. Ya, prinsipnya hal baik mesti akan menular lah. Apa itu? Merembet gitu ya. Iya, nanti lama-lama semoga bisa saling maju semuanya gitu ya Bu ya. Amin. Betul. Okay. Sesi terakhir. Saya kepingin Mas Hendry on cam. Dari tadi soalnya Mas Hendry nggak on cam. Saya kangen sama wajahnya Mas Hendry. Mbak Dinda belum on cam. Saya sama fotonya. Din, on cam Din.
Bu, kumut-kumut, Bu. Alah, aku lo yoyo. Mas Hendri lagi mandi, ora kira lagi mandi. Mas Hendri tuh mandi nggak mandi tetap ganteng kok. Wah, Mas Hendri rapi banget loh untuk gaya badik. Lah aku badikan Mas Hendri masih mute, Mas. Iya, mau acara ini. Oh, mau wawancara. Oh, kita serasi kok. Biru-biru. Oh, cie, biru-biru. Ayo kita foto dulu yuk. Siapa yang mau memfoto tak copot ini? Belum Mas Hen. Mas Hen belum loh, kok sudah ditutup lagi sih? Hen, jangan ngilang, Hen. Ayo kita foto dulu yuk. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Terima kasih Pak Mujila. Oh, tadi kita nggak memulai dengan doa, jadi nggak usah ditutup dengan doa juga. Nggak usah. Kita tidak memulai dengan doa, ya sudah. Terima kasih banyak. Saya ucapkan semoga nanti kita kapan-kapan bisa sharing belajar kelompok bareng seperti ini. Nanti ada, kalau misalnya ada yang baru atau ada apa gitu, kita bisa sharing-sharing bareng seperti ini lagi. Terima kasih banyak teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Terima kasih banyak Pak Mujilan, Bu Intan, Pak Mujilan. Terima kasih Pak Mujilan, Mbak Indah, Mas Hendri. Selamat sore. Semoga sehat selalu ya. Ya, lab. Mari kita live. Saya end meeting aja ya. Iya, yang gue. Nanti nggak selesai ini.